Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope you are all in the good conditions. So in this occasion, I would like to re-explain about correlative conjunction because some of you didn't join the Zoom last week. So I hope you guys enjoy this explanation. Okay, let's start. What is conjunction? In bahasa Indonesia, conjunction means kata penghubung. Jadi sesuai dengan namanya, kata penghubung, of course the function of conjunction is to connect or join words, phrases, or even sentences. Actually, there are three types of conjunction. I'm sure that you have studied about maybe coordinating conjunction or subordinating, but we are today going to focus on correlative conjunction only. So as its name, correlative, so actually it gives emphasize that this conjunction cannot work alone. They need a partner. Ya, jadi namanya korelatif itu maksudnya bekerja sama, konjungsinya bekerja sama, tidak hanya satu. Jadi contohnya di sini ada 4. Kita akan membahas 4 correlative conjunction yaitu both and, not only but also, either or, and neither nor. Nah, kalian tidak bisa mengganti pasangannya, jadi jangan diganti ya, tidak boleh both dengan or atau both dengan nor. Jadi ini pasangannya sudah paten, mereka sudah ditakdirkan bersama. Okay, let's talk about the function first. Yeah, if you find this correlative conjunction in a sentences, for example, number 1, both the office and the library are open. Ya, jadi di situ maksudnya artinya dua-duanya, bahwa kantor dan perpustakaan itu buka. Jadi it give emphasize that both the office and the library are open. Jadi penekanannya bahwa dua-duanya ini loh buka gitu. Atau misalkan pokoknya both and itu diartikan sebagai bahwa dua-duanya, ini dan ini itu termasuk gitu loh. Nah, the same thing happen in not only but also. Jadi sama, not only but also fungsinya sama, bahwa ini menunjukkan dua-duanya, tidak hanya ini. Not only itu kan artinya tidak hanya ini, tetapi juga ini gitu loh. Jadi misalkan Kim is not only kind. Kim tidak hanya baik hati, tetapi dia juga pintar. Nah, itu kan menunjukkan dua-duanya. Tetapi kalau saya ya di in a spoken language, actually not only but also there is a sense of surprise ya. Jadi ada kayak di yang kedua, informasi yang kedua itu ada elemen of surprise-nya. Jadi bahwa dia loh tidak hanya baik tetapi juga pintar. Nah, di sini pintar tuh ada elemen of surprise-nya. Jadi secara fungsi both and, not only but also itu sama. Next, move to either or. If you find either or in a sentence, it means that you have two choices, but only one is possible. Ya, jadi ada dua pilihan. I can either bake cookies or buy a cake. Jadi kalian hanya boleh bisa memilih, maksudnya mau bake cookies or buy a cake gitu. Tidak bisa dua-duanya. Jadi either or itu maksudnya pilihan, hanya salah satu. Ya, jadi ini memberikan kalian pilihan, tapi kalian hanya boleh melakukan salah satu, tidak dua-duanya. Next, move to neither nor. Nah, neither nor, as it is stated, it makes two negative statements. Jadi dia memberikan makna bahwa itu tidak dua-duanya. Maksudnya tidak dua-duanya, dia tidak termasuk kayak misalnya di sini Mark is neither a singer nor an actor. Jadi Mark itu bukan penyanyi, dia juga bukan aktor. Jadi tidak dua-duanya. Kebalikan dari both and. Kalau both and itu dua-duanya, tapi kalau neither nor itu tidak dua-duanya. Jadi di sini maknanya negatif ya. Tidak pula ini dan tidak juga ini gitu maksudnya. Ya, ini secara fungsi. Oke, got it?
in order to construct sentence using correlative conjunction or to combine two sentences, there are some rules that you have to pay attention at. The first one is the words or phrases should have similar grammatical structure. So take a look on these two sentences. So guys, what do you think? Which one is the correct one? Okay, let's see. Yep. The correct one is the second one. So why is the first sentence wrong? Now take a look on this one. Yeah, country and be able to speak the language. Jadi yang dimaksud di peraturan pertama adalah bahwa yang digabungkan di sini, yang dihubungkan dengan both and atau dengan correlative conjunction yang lain itu harus mempunyai similar grammatical structure ya. Jadi harus sama kedudukannya. Contohnya di sini the country ya and be able to speak language ini tidak sama, tidak seimbang dia. Ya, the country itu noun phrase. Nah, tetapi di sini be able to speak the language ini sebenarnya frasa tapi tidak jelas frasa apa karena artinya di sini ada kata kerjanya ya, dapat berbicara bahasa Inggris. Dapat berbicara bahasa. Nah, ini tidak seimbang. Nah, kalian harus menyeimbangkan ini. Misalkan our tour guide must be familiar with both the country and the language as well. Ya, jadi seperti ini. Akhirnya sama kan? Gitu. Jadi yang digabungkan adalah ketika itu noun, ya harus dengan noun. Tidak boleh noun dengan verb misalkan. Atau verb dengan noun. Tidak boleh. Jadi harus dia noun dengan noun, verb dengan verb, terus adverb or an adverb. Nah, itu baru boleh. Okay, next to the next slide. Pada prinsipnya, penggunaan correlative conjunction ini sama dengan ketika kalian belajar bahasa Indonesia dan kalian dianjurkan untuk menggabungkan dua kalimat yang berpotensi pada pemborosan kata. Contohnya, ibu membeli buah dan ibu juga membeli sayuran. Nah, di situ kan kalian gabungkan kan menjadi ibu membeli buah dan sayuran. Nah, the same thing happen here. Okay, for example, take a look on the sentences. The teacher is in class. The students are also in class. Nah, ini kan sama ya, bahwa guru dan murid ada di dalam kelas. Nah, kalian bisa gabungkan itu. Apa yang dihubungkan dengan correlative conjunction di sini? Apanya? Subjek ya di sini ya. Kita lihat bahwa subjek pertama ada the teacher and the second is students. Nah, cara menggabungkannya adalah letakkan dulu ini both-nya karena kebetulan yang digabungkan adalah subjek ya. Both and the teacher, the first subject. Nah, and-nya baru di sini. Setelah itu letakkan the second subject. Nah, sama kan prinsipnya dengan bahasa Indonesia. Oke, nah tetapi selain itu correlative conjunction is not only used for combining or for joining two subjects, but it also can be used to join two objects and the verbs as well. Ya, jadi bisa contohnya di sini ini yang digabungkan adalah objeknya. Saya suka membaca science fiction book dan ini saya juga suka membaca fantasy books. Jadi silahkan kalian gabungkan sama prinsipnya letakkan both atau not only but also ya karena di sini secara makna adalah dua-duanya ya bahwa tidak hanya science fiction tetapi juga fantasy book. Both-nya di sini the first object terus and the second object sama. Di sini juga seperti itu. Ya, dia di Papuma, dia tidak hanya mengunjungi Papuma tetapi juga membeli souvenir. Nah, sama, not only visited di sini but also bought. Nah, ketika kalian menggabungkan objek dan kata kerja ya, kalian aman. Kalian tidak harus mengubah
apapun di kalimatnya, tinggal digabungkan saja. But the problem is when you are going to join two subjects, ya, it leads to another problem. It leads to another changes in a sentence. Now take a look on the next slide. Okay guys, the second rule, it's subject-verb agreement. So as its name, do you know subject-verb agreement? Jadi maksudnya di sini adalah ada beberapa tenses ya, yang mana bentuk dari kata kerjanya atau bentuk dari auxiliary verb-nya atau to be ya, itu dipengaruhi oleh jumlah subject ya. Seperti contohnya simple present tense ya, atau present perfect. Nah, di situ jumlah subjek ya, the amount of the subject influence the form of the verb. Nah, okay, now take a look on those two sentences. Silakan dilihat. I have two sentences here. The teacher is in class. The students are also in class. Ya, jadi kita menggabungkan subjek di sini. Yang pertama dilihat kenapa menggunakan is? Karena teachernya satu. Kenapa menggunakan are? Karena studentsnya banyak. Nah, bagaimana jika kita gabungkan menggunakan both and? Ya, karena di peraturan tertulis bawah both and itu selalu mengindikasikan bentuk plural, maka bentuknya menjadi both the teacher and the students are in class, karena dihitung jamak gitu. Kebetulan kita di sini menggunakan contoh kalimat nonverbal atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya. Maka dari itu di sini kita menggunakan to be atau auxiliary verb. Ya, perhatikan meskipun di sini teachernya satu, studentsnya banyak, karena di peraturan di sini both and will always be plural, maka dia menggunakan are. And it will be different if I combine or join these two sentences using not only but also. Ya, jadi akan berbeda lagi. Meskipun secara fungsi both and dan not only but also itu sama menunjukkan dua-duanya, tetapi secara grammatical structure ya, dia akan membentuk suatu kalimat yang berbeda. Di sini rule yang ini hanya berlaku untuk both and. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Nah, yang kedua, when using not only but also either or neither nor, pay attention to the closest subject before verb. Yeah. Okay, I got the situation here. Yeah, before down, if it's not my mother, it may be my siblings who wake me up. Jadi, kalau bukan ibuku, ya, berarti saudara-saudaraku yang membangunkan aku. Berarti kalau ibunya sudah bangunin, saudaranya nggak bangunkan, gitu. Jadi salah satu. Nah, maka yang cocok dengan situasi ini adalah menggunakan correlative conjunction either or. Okay. But have two sentences here. The possible form of the sentence, ya. Before down, either my siblings or my mom wake me up. Ya, sama seperti kalimat asalnya. Yang kedua, menggunakan wakes me up. Nah, kira-kira mana yang betul? Ayo, yang mana? Good. The second one. Kenapa? Ya, dilihat kalimatnya bahwa di sini dia menggunakan simple present tense. Ya, kalau kalian ingat, coba di recalling your memory ya. Di simple present tense, di situ ketika kalian menggunakan subjek are you Dewi, maka kalian verbnya, bentuk kata kerjanya adalah base form ya, tanpa tambahan s atau is. Tetapi ketika subjeknya he, she, it atau subjek tunggal satu, maka di situ kata kerjanya harus ditambahi dengan s atau is ya. Nah, makanya kita lihat dulu nih berapa jumlah subjek terdekatnya? Ya, the closest subject before verb. Di sini my siblings or my mom. Nah, perhatikan apanya?
my mom-nya karena yang terdekat dengan kata kerja. Oke, berapa di sini jumlah mom-nya? 1. Maka harus ditambah dengan S. My mom wakes me up. Jika kalian tidak merubah ini, berarti salah. Ya, jadi perhatikan ininya. Sama nanti menggunakan not only but also, neither nor itu juga sama. Perhatikan, pay attention to the closest subject before verb. Nah, kalimatnya akan berbeda lagi ketika misalkan saya rubah subjeknya, tempat subjeknya. Ya, either my mom or my siblings. Ya, my siblings, how many siblings? More than one. It indicates plural subject. So what you need to do is this one as the first sentence. Ya, write the first sentence without adding s. Ya, karena ini menunjukkan jamak tanpa apa namanya? Menambahkan s. Ya, bentuk dasarnya. Wait. Okay, is that clear for you? And the next, the third rule is avoid double negative. What does it mean? Yeah, I have two sentences here. He doesn't like fish. He also doesn't like chicken. Jadi dia tidak suka ayam. Dia juga tidak suka ikan. Nah, kira-kira correlative conjunction apa yang cocok dengan ini? Bahwa dia tidak suka ikan dan tidak suka chicken. Apa yang cocok menunjukkan tidak dua-duanya? Yeah, neither nor. Okay, there are two possible form of sentences. The first one is he likes neither fish nor chicken. Ya, ini berubah. Dan yang kedua adalah tidak dirubah. He doesn't like neither fish nor chicken. Ya, ayo. Ini juga tricky ya, perhatikan. Mana yang betul? The first one. Ya, perhatikan kalimat kedua. Neither nor di sini sebenarnya it stand for not either. Jadi di situ sudah ada not-nya. Ketika kalian menggabungkan dua kalimat ini dengan tidak menghilangkan not di sini, ya he doesn't like neither fish nor chicken, berarti di sini ada dua not, ya. Double negatif. Kalau kalian belajar matematika, kalau ada double negatif kali negatif hasilnya apa? Positif. Nah, itu yang terjadi di kalimat ini. Nah, dia akan berbeda makna dengan kalimat asalnya. Maka dari itu, kalian harus menghilangkan not-nya di sini. He likes. Ya, loh miss, doesn't-nya mana kok hilang di sini? Nah, ini yang juga terjadi di kalimat. Pokoknya saya rasa ya dari semua tenses itu simple present tense itu emang agak membingungkan sih. Ya, ingat di simple present tense ketika kalian menegatifkan kalimat ya, dia menggunakan doesn't atau do kan. I like it, I don't like it. Nah, ketika kalian ingin menghapus not-nya ini, jangan hanya dihapus not-nya, tapi juga satu paket dengan doesn't-nya atau dipositifkan ya kalimatnya ya, bukan dihapus not-nya sih sebenarnya, dipositifkan. Jadi the form of the sentence will always be in a positive sentence. Jadi kalau neither, but it gives negative meaning gitu. Jadi kalimatnya berupa kalimat positif, tetapi secara makna dia adalah negatif. Oke. Ya, jadi bukan hanya menghilangkan not-nya, tergantung sih. Nah, kalau misalkan di sini saya punya dua kalimat lagi ya, perhatikan. The teacher is not in the class and the students are not in the class. Ya, dua-duanya tidak di kelas. Ya, menggunakan is not dan the students are not in the class. Ketika digabungkan menggunakan neither nor, ya. Sorry. Kalau tadi itu kan betul, betul. Jadi bagaimana? The teacher, neither the teacher
nor the students, ya, nor the students. Diingat, berarti ini menggunakan prinsip tadi verb agreement bahwa lihat subjek terdekat, ya. Neither the teacher nor the students are in the class. Jadi notnya dihilangkan. Loh Miss, katanya jangan notnya saja dihilangkan. Bukan seperti itu ya. Tapi ingat seperti saya bilang tadi, kalimatnya dipositifkan, bentuk kalimat positif ya, bukan dilihat dulu, jangan are not-nya dihilangkan semua, itu malah jadi salah. Jadi dilihat kembali ke tenses lagi, kalimatnya dijadikan bentuk positif gitu. Neither the teacher nor the students are in class gitu. Oke, got it? Jadi avoid double negative. I have some exercises for you. So what you need to do in this session, just to choose which one is the correct form of the verbs ya, yang di sini. Silahkan dicoba dikerjakan. Nah, yang kedua, tentukan correlative conjunction apa yang cocok dalam konteks kalimat ini ya. Silahkan dikerjakan. Yang ketiga adalah rewrite these sentences using correlative conjunctions. Jadi di sini saya punya situasi sama seperti di contoh yang saya berikan ya. Contohnya di sini, basketball isn't the only sport I enjoy. I also like to play football. Jadi kira-kira conjunction apa nih yang cocok? Ingat ya, dilihat dari makna. Jadi maknanya itu dua-duanya salah satu atau tidak dua-duanya. Dilihat secara makna, oke? That's all for this material. I hope you guys can understand well about this. Ya, semoga bisa ya. Kalau kurang tahu atau kalau kurang paham atau mungkin saya penjelasannya kurang bisa membuat kalian paham, kalian bisa tanya. Oke? Thank you.